Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan konsisten bergerak di zona hijau di atas level 6.900-an di perdagangan di hari Rabu, dan penguatan ditopang oleh saham AMMN dan saham pendatang baru CDIA dan juga Koin yang melesat sentuh auto reject atas atau ARA. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,57% ke level 6.943,92 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG sudah konsisten bergerak di level 6.900-an dengan intraday tertinggi tepat di level penutupan. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor properti dan real estate naik 2,02%, sektor barang baku menguat 1,41%, dan sektor kesehatan melaju di 1,26%. Sedangkan satu sektoral sektor teknologi tergelincir ke zona merah dengan pelemahan 0,29%. Penguatan IHSG ditopang saham dari sektor yang berbeda. Dari sektor barang baku, penguatan ditopang saham PT Aman Mineral Internasional Tbk ditutup menguat 4,79% di level Rp8.750 per saham. Dari properti, saham PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk ditutup melesat di 11,27% di level Rp13.575 per saham. Saham PT Barito Pasifik Tbk ditutup menguat 3,26% di level Rp1.740 per saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ditutup menguat 0,27% di level Rp3.680 per saham. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk ditutup menguat 0,75% di level Rp2.670 per saham. IHSG juga didorong euforia saham-saham IPO. Saham PT Chandra Daya Investasi Tbk ditutup melesat 34,74%, menyentuh auto reject atas di level Rp256 per saham. Selanjutnya, saham PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk ditutup melesat 35% dan menyentuh ARA di level Rp135 per saham. Di sisi lain, pasar keuangan Indonesia masih akan dibayangi oleh kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan yang berubah-ubah dan tidak konsisten diproyeksikan masih menjadi sentimen negatif bagi pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kini kita akan simak pergerakan dari IHSG di pukul 9:07 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi kami, pastikan datanya dari RTI. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 0,22% di level 6.958,858. Dan juga bicara mengenai pergerakan sektoral, sektor yang sejauh ini memimpin penguatan adalah sektor infrastruktur yang menguat 1,02%. Tentu saja datanya terus bergerak. Dan 5 saham yang masuk dalam jajaran top gainers ada Antam, MBMA, IOTF, Toba, dan MDKA. Kemudian Meri masuk juga menjadi top gainers sejauh ini ya. Kemudian saham yang masuk ke dalam jajaran top losers 5 diantaranya ada PMUI, TPIA, Nice, Jati, dan juga Mina. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Selamat pagi Pak Gembong. Selamat pagi, Mas Baik, Wiki. terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz Pak Gembong. Semoga sehat selalu. Ada 4 IPO hari ini, ada PT Diastika Biotech Indo Tbk dengan kode saham TEK, kemudian juga ada PT Trimitra Trans Persada Tbk dengan kode saham Blok, kemudian PT Meri Riana Edukasi Tbk dengan kode saham Meri, dan juga PT Prima Multiusaha Indonesia Tbk dengan kode saham PMUI. Dari 4 saham yang melakukan IPO hari ini, mana yang nampaknya mendapatkan perhatian Anda Pak Gembong? Sejauh ini Meri masuk top gainers. Mana yang menurut Anda kayaknya menarik begitu? Oke, kita dua sisi. Sisi yang paling optimis adalah sisi Meri. Ya, kenapa? Karena dari sisi satu, ya prospek bisnisnya di sisi edukasi. Yang kedua dari sisi siapa strategic partnernya. Strategic partnernya di situ adalah salah satu Konglo, gitu kan. Dan itu ya secara optimis market akan menjadi salah satu sentimen yang sangat-sangat positif. Efeknya ya otomatis dia akan arah beberapa hari. Kira-kira gitu, yang paling optimis. Yang Baik. paling dramatikalnya adalah PMUI, gitu kan. Kemarin kan sempat ada itu ya, sebelumnya mau tidak jadi untuk IPO, terus jadi. Terus awalnya dikasih 25% dan sekarang 100%, otomatis itu ada potensi akan ARB.
Baik, itu tadi beberapa analisis terkait dengan saham yang baru melaksanakan IPO, 4 emiten di perdagangan ataupun di pembukaan market hari ini dari point of view Pak Gembong begitu ya. Baik, kalau kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini masih bergerak menguat Pak Gembong, apa saja yang menurut Anda nampaknya menjadi bekal optimisme lah terkait dengan mungkin tren penguatan yang sejauh ini juga masih bisa terlihat di IHSG di pukul 9:07 waktu Indonesia bagian Barat beberapa menit yang lalu? Yes, penguatan ini sifatnya adalah temporary. Kenapa? Karena sebenarnya pendukung utama dari penguatan ini adalah saham-saham yang basisnya kapitalisasi besar dengan ya konglomerasi yang menjadi basisnya. Nah, jadi sifatnya ada sifatnya sementara, makanya ini nanti di 6943 ataupun tidak akan tembus di level 7.000, tetapi turun pun juga akan sifatnya sedikit. Itu kan di 669-an, kira-kira seperti itu. Cuman range-nya akan tipis untuk sisi hari ini karena fondasi dari market sendiri ya inflow investor asing masih belum kelihatan, hanya penopang dari saham-saham yang kapitalisasi besar dan konglomerasi saja. Baik, artinya secara penguatan akan cenderung menguat tapi tidak akan lebih dari level 7.000, kalaupun mengalami pelemahan tidak terlalu banyak begitu ya. Tapi yang menarik Betul. Pak Gembong adalah terkait dengan auto reject atas dari 2 saham yang melakukan IPO kemarin, ada Koin dan juga CDIA. Apa yang membuat investor nampaknya sangat tertarik sekali kepada 2 saham ini Pak Gembong? Oke, ini yang menarik. Yang pertama kita lihat the start-nya, yaitu CDIA. Itu salah satu ibaratnya 10 terbesar dari investor retail. Itu sekitar 193.000 investor yang masuk ke sana. Itu salah satu top 10. Yang kedua dari sisi ya siapa di balik CDIA. Ya ini kan orang udah bicara terkait dengan konglomerasi Pak Joko Pangestu, ya, brand, Cuan, PTRO, dan sekarang BRPT, terus ya CDIA ini. Artinya faktor sentimen ya grupnya itu yang menjadi penopang utama. Dan dari sisi dibalik underwriter-nya juga berpengaruh, serta alokasi sahamnya. Itu hanya dikasih jatah sekitar 10% untuk investor ya. Dan untuk yang mendapatkan itu nggak sampai sekitar beberapa lot saja. Jadi itu yang akan membuat ya saham ini CDA itu akan naik beberapa hari berjilid-jilid. Itu yang pertama. Yang kedua, koin. Nah ini menarik ya. Kalau biasanya itu market akan membandingkan market saham ada market kripto. Nah ini bursa kripto. Koin ini kan bursa kripto yang masuk ke sisi listing di IPO dan tanggapannya sangat positif dari sisi market. Nah ini awalnya dibanding-bandingkan, sekarang disandingkan. Nah ini 2 yang menjadi rising star dari IPO kemarin.